guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal recap semua buff tambahan dari beberapa persona kita yang akan masuk ke Selector Banner di tanggal 30 September tahun 2025 guys ya. Nah, jadi ini video gue sengaja pisah guys ya, agar lebih singkat dan lebih mudah dipahami untuk kalian semua. Karena di sini pastinya ya tujuannya agar kalian tidak mengantuk guys ya, karena videonya terlalu lama gitu guys ya. Nah, jadi kita bakal langsung saja. Untuk pertama guys ya, di sini beberapa persona yang masuk ke Selector Banner itu akan mendapatkan tambahan buff berupa efek spesial resonansi guys ya. Nah, efek ini baru saja diaplikasikan dan untuk nanti setiap persona pasti akan mendapatkan tambahan spesial resonansi seiring berjalannya waktu guys ya. Jadi untuk efek ini kalian bisa temui di bagian Divine Bound ya guys ya. Dan untuk upgrade-nya kalian perlu bahan ini untuk meningkatkannya pasti. Ya, bisa dibilang sekarang persona kita akan memiliki beberapa tambahan efek, mulai dari damage reduction, kemudian increase critical chance, kemudian damage booster, dan lain sebagainya guys ya. Jadi kita akan lihat siapa saja persona yang mendapatkan tambahan efek spesial resonansi ini dan apa kemampuan yang dia dapatkan pastinya. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama, kita di sini punya si Springjoy Phoenix guys ya. Nah, di sini dia mendapatkan tambahan spesial resonansi berupa damage reduction sebesar 10% guys ya. Nah, ini menurut gue lumayan ya guys ya, karena dia healer yang cukup scaling dari segi healing efek pastinya. Jadi dengan tambahan ini setidaknya akan membuat dia jadi lebih tebal pasti dalam gameplay dan biar dia tuh nggak cepet mati guys ya. Ya, overall ini cukup bagus pastinya untuk beliau. Untuk yang berikutnya di sini kita punya si Auditioner Inase guys ya. Nah, persona ini juga mendapatkan tambahan efek spesial resonansi berupa peningkatan damage untuk musuh kalian pastinya sebesar 8% ya guys ya. Nah, sebagai seorang support, peningkatan damage ini sangat bagus pastinya, karena dia akan lebih enak untuk di boss battle guys ya. Dan juga pastinya untuk persona ini memang nilai plusnya itu ada di damage boosternya. Jadi dengan tambahan damage sebesar 8% ini guys ya, ini udah gede banget coy. Lumayan ya untuk booster damage segede ini. Jadi ini bakal bikin si Auditioner makin enak jadi support untuk di boss battle guys ya. Jadi kayak gitu coy. Untuk yang berikutnya kita punya si Passionate Gift Roof ya guys ya. Nah, persona ini sekarang mendapatkan tambahan spesial resonansi efek, dimana ini sangat bagus banget sebagai seorang DPS yang punya kemampuan dan skill follow up yang sangat bagus ya guys ya. Nah, jadi di sini dia mendapatkan tambahan critical chance sebesar 16% guys ya. Wow. Sekarang persona ini bisa dibilang sih untuk bisa menghasilkan critical damage jauh lebih enak dan pastinya lebih sering bisa masuk guys ya untuk damage-nya. Ini enak banget pastinya karena persona ini juga punya relic signature yang sangat bagus banget, dimana dia bisa ngeboost critical damage-nya dan itu lumayan besar guys ya. Jadi dengan tambahan critical chance pastinya otomatis ini akan sangat mendukung gameplaynya si Passionate Gift Roof ya, agar bisa menghasilkan damage burst yang jauh lebih tinggi pastinya. Untuk yang selanjutnya kita punya salah satu kawannya guys ya di event yang sama personanya coy. Nah, di sini kita dapat si Pure White Love Song coy. Nah, persona ini juga mendapatkan tambahan efek spesial resonansi berupa booster critical chance sebesar 16% guys ya. Nah, gua guys ya jujur banget sebagai usernya benar-benar senang banget dengan berita ini pastinya guys ya. Karena kenapa?
Karena ya jujur gue kan untuk di akun 1 itu fokusnya adalah ke tim tank. Jadi semua karakternya itu tebel coy. Jadi dengan tambahan efek critical chance untuk si Pure White Lobsong, otomatis gue akan lebih mudah untuk ngebongkar formasi musuh guys ya. Karena memang persona ini itu yang paling enak ada di efek counternya. Nah ini bisa dipakai buat ngobrak-ngabrik formasi lawan guys ya. Itulah kenapa gue sangat senang pastinya. Karena gue sebagai usernya, jadi memang coy, ini adalah info atau berita yang sangat bagus banget untuk gue. Dan mungkin kalian juga yang memang usernya guys ya. Untuk yang berikutnya, di sini kita punya persona yang kemungkinan besar gue akan fokuskan nanti untuk di 30 September guys ya. Pas nanti gacha selektor coy. Nah, persona ini adalah si Red Hot Fox Miriam coy. Nah, persona ini mendapatkan tambahan spesial resonansi efek di mana dia akan ngeboost persing rate sebesar 20% guys ya. Oke, kalau kalian belum tahu guys ya efek ini apa pastinya. Nah, ini bisa dibilang adalah salah satu skill spesial yang bisa memberikan efek yang mirip banget kayak true damage guys ya. Ya ibaratnya kayak semi guys ya, semi true damage gitu coy. Untuk efeknya ini bisa dibilang hampir mirip banget kayak Tiger Rofi guys ya. Tapi pembedanya adalah kalau Tiger itu udah pasti masuk karena chance-nya 100% persing rate ya. Sementara untuk ini cuma 20%, tapi ini udah lumayan banget pastinya. Ya, ibaratnya sih damage kita bakal agak semi true damage guys ya. Ini bakal bikin dia jadi lebih bagus pastinya. Dan bisa menghasilkan damage yang lebih optimal juga pastinya untuk di boss battle guys ya. Karena keunggulan persona ini emang di boss battle coy. Untuk yang berikutnya kita punya si Tamping Tidings Alana guys ya. Nah, ini persona yang menurut gue cukup lumayan dan underrated guys ya untuk di banner selektor kita kali ini. Dan dia di sini mendapatkan tambahan booster untuk efek spesial resonansinya. Dan boosternya itu adalah damage reduction sebesar 20% guys ya. Nah, ini lumayan juga pastinya untuk dia karena sebagai seorang tank bisa punya damage reduction yang sangat tinggi, itu bakal sangat menguntungkan di dalam gameplay guys ya. Dan memang persona ini sangat underrated dan lumayan bagus masih guys ya. Overall gameplaynya masih sangat enak gitu coy. Untuk yang berikutnya di sini kita punya si Self Draw Queen Ellen coy. Nah, persona ini menurut gue bakal OP banget nih di arena guys ya. Dengan tambahan efek spesial resonansi yang akan muncul nanti guys ya di update kita next di tanggal 30 coy. Nah, ini efek bener-bener bagus banget karena mendukung banget dari segi gameplaynya si Ellen Self Draw Queen ini. Dimana dia mendapatkan tambahan booster AVDR sebesar 20% guys ya. Wow banget sih. Ini bener-bener bikin persona ini makin susah banget buat di hit ya guys ya. Karena dia ini kunci permainannya emang ada di efek blindnya. Dan kemudian efek yang bisa bikin kita susah banget buat ngehit dia coy. Nah, dengan tambahan efek AVDR, dia bakal susah banget untuk di damage ya guys ya. Mau pakai serangan single target ataupun yang area pastinya. Tapi ya, dengan kalian yang mungkin punya persona ini, gue yakin sih buat di arena bakal jadi lebih menyenangkan guys ya. Karena kalian bisa memainkan meta yang sangat mantep banget pastinya, yaitu meta evade ya guys ya, atau meta menghindari serangan musuh. Nah, ini bakal jadi mantep pastinya untuk si Self Draw Queen. Dan kalau kalian udah punya, well done, kalian mendapatkan meta yang sangat mantep guys ya. Untuk yang berikutnya di sini ada si Flooring Fantasy Sera. Nah, ini Sera yang versi Summer coy. Nah, untuk persona ini mendapatkan tambahan efek spesial resonansi berupa tambahan damage output sebesar 24% guys ya. Nah, ini menurut gue bagus banget pastinya karena persona ini memang coy, kalau dari segi damage itu emang kecil guys ya. Tapi kalian itu jangan meremehkan damage-nya dia itu yang sangat kecil. Karena itu damage adalah true damage, mirip banget kayak si Tiger Rofi guys ya. Tiba-tiba karakter kalian bisa mati sekali di ulti sama si persona ini guys ya. Tapi jujur aja guys ya, persona ini kalau mau optimal banget, ya kalian harus full bintang 6 guys ya.
Karena ya tadi gue udah bilang coy, untuk persentase persona ini damage-nya kecil banget. Tapi memang sekali ulti atau sekali skill spesial itu bisa aja mati guys ya musuh kalian. Jadi ya walaupun dengan keunggulan dari segi damage true-nya, tapi tetap aja guys ya, kalau masih bintangnya di bawah bintang 6 itu kurang banget gameplaynya dia guys ya. Jadi kayak gitu coy. Kemudian di sini untuk yang terakhir kita punya si Blood Moon Misaki guys ya. Nah, persona ini juga mendapatkan tambahan buff untuk di spesial resonansinya berupa damage reduction sebesar 20% guys ya. Nah, ini buff yang sangat bagus banget untuk dia karena dari segi gameplay dia ini kan tank ya guys ya, yang efeknya tipe taunting coy. Nah, jadi dengan adanya efek peningkatan damage reduction, otomatis dia bakal jadi lebih tebal banget pastinya. Dan memang bisa dibilang sih persona ini ya masih sangat bagus banget ya untuk di gameplay, terutama di arena dan juga PvE ya guys ya. Nah, karena persona ini juga bisa dibilang masih sangat bagus banget. Dan walaupun bisa dibilang persona ini juga OP guys ya, karena persona ini juga bisa dibilang sih adalah salah satu yang bisa melakukan banyak hal ya dalam satu kali serangan gitu coy. Dimana saat dia nyerang itu efeknya bisa bejibun nempel di musuh kalian ya guys ya. Ada penurunan attack, penurunan defense, kemudian taunt, itu udah langsung sekali jalan ya guys ya. Bener-bener mantep banget coy. Dan itulah yang bikin dia spesial banget, apalagi dia punya damage reduction yang cukup tebal pastinya buat dirinya sendiri ya guys ya. Dan ada peningkatan defense juga buat dirinya coy. Jadi bener-bener tank yang sangat lengkap banget dari segi gameplay. Dan dia ini juga bisa dibilang persona yang jarang banget keluar ya guys ya. Karena dia tipenya sangat-sangat limited edition, jadi jarang banget bisa masuk ke selector banner gitu coy. Nah, jadi ya overall ini dia guys ya, untuk semua bisa gue bilang sih efek spesial resonansi untuk semua persona kita yang akan muncul nanti di tanggal 30 September di selector banner guys ya. Nah, jadi ya gue akhiri aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan segala macam, silahkan jadi kolom komentar coy, kita baku hantam di sana guys ya. Nah, jadi thank you banget, see you the next video guys, goodbye, dadah coy. Thank you.